baju ganti pasiennya. Kenapa? Karena kalau bayi itu tidak boleh kita bajunya belum siap, bayinya udah mandi. Jadi baju udah kita siapkan. Ya apalagi teman-teman masih baru, nanti misalnya di rumah sakit, baju-baju kita siapkan. Caranya kayak gini, bikin ini kayak gini, segitiganya kecil. Ya, kemudian setelah kain pernel kita siapkan baju. Kemudian baju, dan kita juga siapkan popok. Nih popok. Ini namanya popok ya. Jadi kenapa harus pakai popok? Supaya bayinya bisa pup dan pipis langsung nangis ya. Jangan pakai pampers dulu. Kalau pakai pampers bayinya biasanya tidur terus ya. Ini bagian atas, di bagian tali di atas ya. Nah setelah ini kalau ada sarung tangan penutup kepala boleh kamu siapkan di sini, terus kamu tutup lagi ini. Nah jadi ini udah siap nanti pada saat bayinya udah selesai mandi. Kemudian kita juga butuh selimut mandi dan handuk buat mengeringkan ya. Waslap butuh 2 ya. Kemudian barak skot ya. Kemudian kita juga butuh alas ya. Kemudian sampo dan sabun mandi ya. Ini sampo aja harusnya, yang ini sabun ya. Dan baby oil, ini bisa baby oil, bisa minyak zaitun kalau buat pijat ya. Oke, kemudian di sini ada kapas buat bersihin mata, telinga, genitalia, dan cotton bud ya. Di sini harusnya minyak telon ya, tidak boleh pakai kayu putih. kayu putih. Apa rasanya? Panas. Apalagi ke bayi tidak boleh, bisa terbakar nanti ya. Jadi harusnya minyak Telon. telon ya, minyak telon. Sisir ini kasa, kalau ada tanda-tanda infeksi boleh kasa ditambah sedikit betadine ya. Itu boleh disebutkan nanti yang betadine. Oke, kemudian kita juga di sini menyiapkan timbangan ya, karena di sini settingnya adalah setting rumah sakit ya. Jadi kalau di rumah sakit nanti teman-teman dinas malam, pagi-paginya itu ditimbang bayinya. Kenaikan 20 gram aja tuh harus ditulis. Kemarin 2120, besok naik lagi jadi 2240. Naik berapa gram juga harus ditulis ya. Kemudian juga ada termometer ya. Kenapa harus ada termometer? Untuk dicek suhunya, apakah bayinya sudah bisa dimandikan atau belum ya. Kalau suhunya masih di bawah normal, ini kenapa susah? Harus ditunggu atau dihangatkan dulu bayinya sampai bayinya bisa dimandikan ya. Oke. Jadi ini bayinya pada saat kita ujian tidak boleh dalam kondisi tidak pakai baju ya. Jadi harus pakai kain dan juga baju ya. Jadi apa nggak usah, nanti lagi harus diisi ya hasilnya. Jadi ada termometer. Itu termometer apa? Termometer ini Termogan ditempatkannya di mana? Di dahi. Nanti kalau misalnya kamu ujian dapatnya termometer aksila, ditempatkannya di mana? Di aksila. Tiak. Di mana Cahil? Tahu termometer aksila? Tahu? Tahu yang lain tahu? Tahu. Jangan sampai nanti pas ujian kamu dapatnya termometer aksila, kamu tempelkan di dahi. Ya, tidak boleh. Oke, jadi kita ada termometer, kemudian ada handscoon ya. Ini handscoon. Kemudian hand sanitizer dan bak mandi dan kain kotor untuk kain kotor. Ada ini apa nih? Baskom. Nah, baskom ini kenapa butuh 3 baskom ya? Jadi sebenarnya di daftar tilik ada mandi rendam,
ada mandi kering. Nanti akan ibu ajarkan. Mandi kering tuh kayak teknik seka. Mandi kering dan mandi rendam. Yang mandi kering itu butuh 2 baskom. Satu untuk air sabun, nanti satunya lagi untuk air yang bersih. Sedangkan mandi rendam butuh 1 buat air sabun, 1 buat bebilasnya, ya gitu ya. Jadi nanti pas ujian kamu sama ibu diacak mandi rendam, mandi kering, mandi rendam, mandi kering, mandi rendam, mandi kering. Kenapa bedanya ada mandi rendam, ada mandi kering? Kalau di rumah sakit mandi kering itu biasanya untuk bayi-bayi yang sakit. Bayi-bayi yang sakit yang ada di dalam inkubator, bayi-bayi prematur, bayi-bayi BBLR. Nah itu tuh kita mandi keringnya di dalam inkubator, cepat-cepat. Ya kalau yang bayinya sehat, bayinya besar, itu bisa dimandikan, dibilas di air bak rendam. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya hampir mirip tekniknya juga. Oke, kemudian peralatan sudah siap. Kita langsung ke persiapan ruangan. Ya, persiapan ruangan kita harus menjaga suhu tetap hangat ya. AC dimatikan. Pintu dan jendela ditutup ya, dan tempat yang aman, rata ya, dan bersih ya. Kemudian kuku harus pendek ya, apalagi kalau mijatnya nggak akan pakai handscoon, cuci tangan, mau pakai tangan aja. Dan juga perhiasan harus dilepas ya, takutnya nanti menggores. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang mau pakai handscoon dulu, pakai handscoon. Tapi kalau teman-teman nanti pas ke pasien nggak mau pakai handscoon, cuci tangan yang bersih 5 langkah 6 langkah, kemudian kuku harus pendek, tidak pakai perhiasan, itu silahkan ya, boleh. Oke, jadi nanti harus disampaikan pada saat ujian. Ruangan hangat, pintu ditutup, jendela ditutup, AC dimatikan, tempatkan bayi di tempat yang aman dan datar. Kemudian ini kan bayinya bayi baru lahir. Bayi baru lahir bayinya diem ya. Tapi nanti pada saat teman-teman di rumah sakit mungkin mijatnya bukan hanya pada bayi baru lahir, tapi mungkin pijatnya juga bisa pada bayi yang sudah agak besar. Mungkin berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bayinya udah bisa guling-guling. Nah itu berarti artinya harus lebih hati-hati, jangan sampai simpan bayinya terlalu pinggir atau terkena barang-barang kita gitu. Jadi harus benar-benar memperhatikan tempat pemijatannya juga, apalagi bayinya yang udah bisa merangkak tuh, oh hati-hati, itu benar-benar kita susah. Lebih baik ngampar pakai karpet, pakai matras di bawah daripada kita di atas kasur. Terus harus ada ini berarti apa tuh, bed plank ya gitu. Kalau misalnya kamu mau mijat pasien kamu nanti kan di ruang anak kan mungkin udah 2 tahun, kamu mau pijat bayi boleh ya gitu. Jadi gerakan ini yang ibu ajarkan teman-teman bisa aplikasikan nanti di ruang anak. Jadi bukan hanya untuk bayi baru lahir, tapi bisa juga untuk bayi yang umurnya sudah agak besar, silahkan ya. Ini adalah stimulasi tumbuh kembang ya, untuk menstimulasi tumbuh kembang bayi dan anak. Oke, untuk peralatan alat udah, peralatan ruangan udah, kita langsung ke inform konsen. Ya, ayo Ragil sini, Ragil dan istri, mana istrinya? Ya, yuk. Istrinya. Pegang yang betul. Ya, oke, kita akan inform konsen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, Bapak, perkenalkan saya Suster Maya. Ya, boleh disebutkan Ibu namanya siapa? Yasmin. Ya, boleh saya cek dulu nama, gelang, dan identitas. Kalian, bapaknya ke sebelah sana dulu ya Pak. Nah, ibunya sebelah sini. Nah, pada saat kita mau cek identitas pasien, kita cek di gelangnya. Ya, di sini ada gelang identitas, namanya bayi Nyonya Yasmin. Ya, jadi bukan nama bayinya, tapi ibunya namanya siapa, bayi Nyonya siapa. Tanggal lahirnya berapa Bu? 2 Juni. 2 Juni. Ya baik, sesuai ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan tindakan memijat dan juga memandikan bayi Bapak dan Ibu ya. Pijat untuk apa? Manfaatnya banyak sekali ya. Bisa membuat bayinya lebih nyaman ya, tidurnya lebih nyenyak. Apalagi bisa membuat aliran darahnya lebih lancar ya.
Jika ada nyeri juga bisa mengurangi nyeri. Kemudian jika bayinya ada kuning juga bisa membantu proses penyembuhan penyakit kuningnya. Apa kemarin penyakit kuning? Hiperbilirubin. Jadi bisa dilakukan pijat pada bayi hiperbilirubin, bisa ya membantu. Jadi selain fototerapi, pijat membantu proses penyembuhan ya. Jadi banyak nanti bayinya semakin enak tidurnya juga. Kemudian nanti saya pijat dari bagian wajah, dada, perut sampai ke kaki sampai ke punggung ya. Setelah pijat nanti saya langsung memandikan ya, gitu biar bersih, biar nyaman ya gitu. Waktunya mungkin sekitar 20 menitan atau 25 menit ya, karena cukup lama. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bersedia? Ya baik, jika bersedia Bapak sama Ibu boleh di sini sambil melihat, nanti di rumah bisa dipraktekkan ya gitu. Nih cara ngambil bayinya gimana, cara ngambil bayi jangan bingung, selalu tangan kiri tangan kanan selalu megang gitu ya. Jadi nggak bisa kita bayinya ngambil pakai tangan satu tangan, nggak bisa, pasti selalu dua ya, di sini dan di sini ya, di bagian bawah leher sama di bawah bokong. Kalau memang dekat ini bisa langsung kita simpan, tapi kalau misalnya kita jauh ini bisa kita bawa dari sini ke sini dulu, baru ke sini, gini pegangnya ya. Jadi kalau misalnya ini kita kasih, ambil, dekatkan langsung ke badan kita, sini tangan, sini gini, jangan takut ya. Tapi kalau misalnya dekat, kamu bawa krip misalnya, nggak mau kesini kita bisa langsung gini, langsung simpan di krip itu apa, kayak kotak box itu ya, boleh langsung disimpan, selalu pegangnya gini ya, jangan takut. Oke, kemudian sudah inform konsen, kita akan mulai untuk tahap kerja ya. Ayo, siapa yang mau praktek sini? Siapa yang praktek? Laki-laki dulu aja ya, laki-laki suka susah soalnya. Ayo, bertiga, Syahril, Ragil, sama kamu kenapa tadi nggak datang praktikum, Ragil? Kamu, ayo situ. Ragil sama Kelas. siapa yang datang? Ikhlas sebelah sana itu. Ikhlas di situ. Kamu sini, kamu sana. Panas banget ya, ibu juga panas. Di sini memang panas sih. Ini enggak, kayaknya nggak nyala deh, minta AC gitu. Coba dipegangin. Ayo kamu di situ. Di Ikhlas di situ. Anu iya. Ayo bikin kain pernel segitiga kecil, Jadi di bagian atasnya segitiga kecil. Bukan itu, Jelek nanti Ragil jadinya ini. Wah, Segitiga kecil. Oke, terus baju, mana baju? itu Agak bagian. atas lagi Sahril, segitiganya kecil aja. Nah, gitu kan baru Ini kerasa. kelihatan. Ini ya, Bu. Nice. Oke, terus Belajar Baju. menjadi Bapak. bapak. dan popok. Bajunya Enggak, langsung Di. dibuka Oh, kancingnya. Ini tuh atasnya. Iya. Mana Dia popok? kocak miring-miring. Ih, kok miring-miring ini di atas ini tuh. Itu buat pakainya. Atau mau diawasin? Kayaknya udah dulu